Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Inovasi Transformasi Digital, di mana kami pada hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan pembuatan desain inovasi parking KUI. Okay, next. Mungkin sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aditya Osama Hakim Effendi dengan NIM 1019-1004. Yang kedua, ada Muhammad Arifin Setiawan dengan NIM 1019-1048. Yang ketiga, ada Muhammad Arifansyah atau saya sendiri dengan NIM 1019-1052. Yang keempat, ada Nur Syahriza Amalia dengan NIM 1019-1066. Dan yang terakhir, ada Yasmin Rania Sausan dengan NIM 1019-1090. Next. Oke, untuk outline yang pertama mengenai latar belakang ide inovasi. Nah, memakai kendaraan pribadi adalah salah satu rutinitas keseharian masyarakat di tengah banyaknya yang menggunakan transportasi seperti mobil dan akan menimbulkan permasalahan baru untuk pengguna lainnya, seperti terkena macet dan padatnya tempat parkir. Nah, beberapa orang mengeluhkan tentang waktunya yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari tempat parkir, berlibur di hari weekend atau pada hari-hari kerja lainnya. Namun, di samping itu kurangnya efisiensi sistem parkir ditambah kondisi pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus menerapkan social distancing. Dikarenakan kurangnya penerapan teknologi dalam permasalahan ini, kami berinovasi untuk membuat aplikasi sistem parkir secara online guna memaksimalkan penerapan social distancing dan juga efisiensi waktu saat memarkirkan kendaraan. Next. Adapun tujuan yang akan dituju, ada 4 poin di sini. Yang pertama, membuat suatu rancangan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mencari tempat parkir, khususnya para pengguna mobil. Yang kedua, membantu penyedia gedung parkir dalam menyediakan layanan untuk menyebarkan dan mempromosikan gedung parkir agar dapat mudah dicari dan ditemukan oleh pengguna. Yang ketiga, membantu dan memudahkan pengguna dalam mencari tempat atau gedung parkir yang kosong sehingga mempersingkat waktu. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran parkir secara digital sehingga mempersingkat waktu. Next. Adapun metode pencapaian tujuan. Next. Nah, di sini salah satu bisnis model canvas, di mana key partnersnya adalah gedung parkir dan mall. Terus key activities, mencari dan memesan tempat parkir secara online dan memberikan informasi kendaraan yang parkir secara real time. Terus kemudian ada key resource, yaitu ada 3 poin. Pertama, mall dengan pengelolaan parkir yang baik. Yang ketiga, outsourcing parkir yang berpengalaman. Yang ketiga, gedung yang memiliki sistem parkir yang baik. Adapun value-nya itu dapat melihat kendaraan yang parkir secara real time. Kemudian histori parkir tercatat dengan baik. Untuk customer relationship-nya, yaitu notifikasi terhadap aplikasi. Untuk channelnya yaitu sosial media tentunya. Dan kemudian customer segmennya masyarakat umum yang memiliki mobil dengan mobilitas yang tinggi seperti mahasiswa, pengusaha, ataupun pegawai lainnya. Adapun cost strukturnya ada 3 poin. Yang pertama user research, yang kedua development, dan yang ketiga marketing. Untuk revenue streams-nya yaitu perusahaan yang memakai sistem ini seperti mall-mall atau gedung-gedung parkir lainnya. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu Business Process Model and Notation atau BPMN. Di sini untuk proses umum, pada proses umum parking KUI, pengguna itu melakukan aktivitas pembuatan akun, kemudian aktivitas pencarian tempat parkir, lalu aktivitas melakukan pembayaran parkir. Lalu selesai. Next. Kemudian untuk proses pembuatan akun, pengguna masuk ke aplikasi. Kemudian apabila sudah punya akun, maka pengguna dapat login dengan username dan password. Kemudian selesai. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran. Kemudian dari sistem akan memverifikasi data pendaftaran. Apabila sudah sesuai, maka sistem dapat membuat akun, kemudian pengguna bisa login dengan username dan password yang sudah dibuat. Apabila belum,
maka sistem akan memberitahu untuk pengguna untuk mengisi formulir pendaftaran kembali. Next. Kemudian untuk proses pencarian tempat parkir. Pada proses pencarian tempat parkir, pengguna dapat membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan lokasi yang terdekat. Apabila pengguna menemukan yang sesuai, maka pengguna dapat menuju ke tempat parkir. Namun jika belum menemukan tempat yang sesuai, maka pengguna dapat mencari dengan fitur pencarian. Lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian dan pengguna dapat menuju ke tempat parkir yang ingin dituju. Selanjutnya itu untuk proses pembayaran parkir. Di sini pengguna dapat masuk ke aplikasi, kemudian mengklik button barcode out. Lalu sistem akan menyeken barcode out pada portal parkiran. Kemudian pengguna dapat memilih metode pembayaran, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Lalu sistem akan memproses transaksi pembayaran dan akan menampilkan bukti pembayaran. Lalu selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, masuk ke outline selanjutnya yaitu Empathize Research Plan. Next. Nah, yang pertama di sini ada market research. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk mencari tahu apakah ada demanding terhadap produk yang akan kita buat. Nah, hipotesis masalah yang didefinisikan berdasarkan tujuan manfaat perangkat lunaknya di sini terdiri atas dua, yaitu sebagai berikut. Satu, banyak pengendara mobil kebingungan ketika mencari parkiran pada saat pergi ke suatu tempat. Dan yang kedua, belum ada aplikasi untuk mencari parkiran khususnya di Kota Balikpapan. Next, ada research plan. Jadi setelah mendefinisikan hipotesis masalah, maka di sini kami membuat research plan yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu metode yang digunakan adalah online, dan yang kedua ada survei target, jumlah responden yaitu sebanyak 50 orang. Dan yang ketiga ada demografi market yang terdiri dari satu, usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun, yang kedua itu untuk umum, dan yang ketiga pengguna aktif smartphone tentunya. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan hasil riset. Jadi, dari hasil riset yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa lebih dari 80% responden menjawab membutuhkan aplikasi pencari parkir sebagai pengguna mobil untuk menghemat waktu mereka. Nah, faktor kemudahan untuk mereka menemukan tempat parkir inilah yang menjadi alasan utama pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu, kebanyakan dari setiap pengguna mengharapkan adanya fitur pencarian tempat parkir strategis yang available. Semua responden juga akan merekomendasikan aplikasi ini ke teman mereka atau kenalan mereka saat mereka merasa puas menggunakannya. Jadi setelah mendapatkan hasil survei, maka kita dapat melanjutkannya ke tahap user research secara mendalam agar lebih mengetahui pengguna produk kita. Oke, baik. Outline selanjutnya adalah user flow. Untuk yang user flow yang pertama ada pada bagian bayar parkir. Yang pertama adalah mengklik tombol barcode pada navigasi bar. Kemudian sistem akan menampilkan barcode untuk keluar parkir. Kemudian diminta untuk memilih metode pembayaran. Apakah saldo tersebut cukup? Apabila saldo cukup, akan menampilkan notifikasi pop-up bahwa pembayaran berhasil. Tapi apabila saldonya tidak cukup, akan menampilkan laman top-up e-wallet. Kemudian akan menampilkan lagi pilih nominal top-up, dan akan menampilkan halaman notifikasi top-up sukses. Setelah top-up berjalan dengan sukses, akan kembali lagi kepada tombol barcode dan navigasi bar. Oke, next. Kemudian untuk mencari tempat parkir. Yang pertama, pengguna akan membuka aplikasi, kemudian mencari tempat parkir yang diinginkan. Setelah itu sistem akan menampilkan informasi pemesanan. Nah, setelah itu pengguna memilih slot yang sedang kosong dan aplikasi akan menampilkan barcode scan masuk parkir dan pengguna akan dialihkan ke halaman utama. Next. Kemudian untuk flow untuk top up. Yang pertama, pengguna akan mengklik icon wallet pada homepage. Kemudian pengguna mengklik tombol top up pada halaman My Wallet. Selanjutnya memasukkan nominal top up yang diinginkan.
memilih metode pembayaran dan menampilkan notifikasi top up sukses. Next. Selanjutnya requirement system. Adapun requirement system atau kebutuhan sistem untuk aplikasi Parkingku ini, yang pertama, pengguna dapat memesan tempat parkir di tempat yang diinginkan. Yang kedua, pengguna dapat melihat riwayat parkir yang sudah selesai maupun yang sedang berlangsung. Tiga, pengguna dapat menyimpan saldo untuk membayar parkir. Keempat, pengguna dapat mencari tempat parkir melalui kolom pencarian. Dan yang terakhir, pengguna dapat mengetahui durasi parkir mereka. Oke, untuk requirement system berikut adalah diagramnya. Yang pertama ada splash screen, kemudian ada onboarding, bagian register, dan di dalamnya ada home, riwayat transaksi, dan barcode. Selebihnya dapat dilihat pada gambar. Next. Kemudian desain. Setelah sebelumnya membuat user flow dan requirement system, maka tahap selanjutnya adalah membuat prototype dari aplikasi Parkingkoi. Tujuan pembuatan prototype ini adalah untuk pengujian konsep yang sudah dibuat dan untuk mengetahui minat pengguna dari produk kita, sehingga jika ada masukan maka dapat diperbaiki sebelum produk diluncurkan. Berikut adalah prototype dari aplikasi Parkingkoi. Ya, dapat dilihat ini adalah desain aplikasi untuk aplikasi Parkingkoi pada bagian My Wallet dan juga top up. Oke, next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis desain karya dari aplikasi Parkingkoi. Yaitu yang pertama, ada target pengguna. Sesuai dengan research plan yang sudah dilakukan, maka target pengguna kami adalah pengguna mobil yang mempunyai mobilitas cukup tinggi di tengah kota, sehingga diharapkan dapat memakai aplikasi ini untuk efisiensi waktu dan lain halnya. Setelah itu ada batasan produk. Batasan produk adalah rancangan aplikasi ini, yaitu aplikasi yang menyediakan layanan parkir secara digital, di mana pengguna dapat melihat dan mencari parkiran yang kosong, sehingga tidak merepotkan pengguna mobil dalam mencari parkiran. Pengguna yang menjadi target kami adalah pengguna mobil yang memiliki mobilitas cukup tinggi di tengah kota dan pengguna aktif smartphone. Setelah itu ada platform. Platform yang akan digunakan adalah smartphone karena mengingat tingginya mobilitas calon pengguna dan banyak kemudahan lainnya dalam penggunaan smartphone, maka smartphone kami pilih untuk menjadi platform dari aplikasi Parkingkoi. Setelah itu ada hambatan. Hambatan ataupun kendala yang kami hadapi dalam proses pengembangan produk adalah bagaimana kami dapat menyelesaikan permasalahan teknis di mana biasanya parkir melalui portal dan ada penjaganya. Namun membuat itu semua ke dalam bentuk digital, flow dari pengguna, maupun menerjemahkan masukan dari calon pengguna yang sudah kami interview. Kesimpulannya, aplikasi Parkingkoi merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi pengguna mobil, di mana aplikasi tersebut dapat membantu pengguna ketika mencari dan memesan parkir kendaraan dengan tepat waktu. Aplikasi ini memiliki fitur yang bermanfaat untuk pengguna, yaitu ada fitur menampilkan tempat parkir yang tersedia sehingga membantu user untuk menghemat waktu tanpa harus keliling mencari tempat parkir yang strategis, dan aplikasi ini juga memiliki fitur lokasi tempat parkir pengguna. Dan dari presentasi kelompok kami, untuk prototipe dari aplikasinya akan saya tampilkan. Jadi ini merupakan prototipe dari aplikasi kami. Yang di halaman ini adalah onboarding screen. Jadi onboarding screen ini
untuk pengenalan dari misalnya kita baru mendownload itu, jadi dia diperkenalkan ini aplikasinya untuk apa. Biasanya ada copywriting-nya di sini. Setelah itu kita bisa untuk melakukan login. Nah, ini merupakan tampilan dari home aplikasi kami. Itu ada search bar, ada nama aplikasinya, ada foto profil, ada sisa saldo e-walletnya, dan juga di bawah ini ada navbar yang berisikan beranda ataupun riwayat serta QR barcode untuk keluar dari parkiran. Kenapa kami tempatkan di tengah? Karena ini merupakan shortcut cepat, jadi dalam analisa kami, jika pengguna itu mau keluar parkiran, dia tidak perlu melewati flow-flow yang cukup panjang. Jadi tinggal buka HP, buka aplikasi, maka dia tinggal mengklik ini untuk seperti ini untuk keluar dari portal parkiran. Nah, jika sukses ada semacam pop-up di atasnya yang menandakan bahwa sukses. Kalau kita coba untuk pesan parkir, pertama ini mapnya kita contoh misalnya di Pentasipi, nah, maka ada infonya, jadi dia ada buka mulai jam berapa, terus setiap 1 jam itu biayanya berapa. Nah, di sini untuk pesannya, jadi ini prototipe dari misalnya dari layout parkirannya. Jadi di atas ada informasi misalnya tempatnya di lantai berapa, terus waktunya total karena belum mulai jadi belum ada. Klik mulai. Nah, jadi ini untuk men-scan ketika akan masuk ke portal. Setelah itu muncul waktunya. Ini riwayat yang sedang berlangsung, ada yang juga sudah selesai. Nah, jadi kalau mau misalkan keluar, jadi langsung ketik di sini, langsung selesai. Halaman profilnya ada edit profil, saldo, top up saldo maupun buka. Nah, ini jika kita ingin top up, misalnya nominalnya, maka top up sukses. Dalaman e-walletnya seperti ini. Ya, itu dari prototipe aplikasi kami. Sekian juga dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun hal lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.